Adegan ini disebut kenaikan Kaisar Iblis yang menceritakan kisah dari Raja Iblis besar dari dunia kultivasi yang setelah dikejar oleh kultivator yang benar, kembali ke alam iblis dan mengejutkan semua orang. Semua aktor, bersiaplah. Mesin asap. Cepat, nyalakan asapnya. Bagus. Aksi. Diam. Selamat datang kembali, Kaisar Iblis. Sial! Acting macam apa itu? Setelah 95 juta tahun, saya akhirnya menjadi Kaisar Iblis. Cut! Kaisar Iblis? Hayati karakter Kaisar Iblis. Lagi. Sudah ada 7 hari. Dan akhirnya aku menemukan sebuah kru film yang syuting tema fantasi. Aku harus mencari taruh untuk bergabung dengan para pemain. Selamat tuan rumah. Anda telah mengikat sistem akting sejati. Sistem acting sejati? Nggak peduli peran apa yang Anda mainkan, sistem akan memungkinkan Anda selama proses akting untuk memiliki pengalaman dan kemampuan sejati dari peran tersebut. Mainkan seorang pembunuh, dan Anda akan benar-benar menjadi seorang pembunuh. Mainkan seorang bandit, dan Anda akan benar-benar menjadi seorang bandit. Saya punya 20 apartemen di distrik sekolah, dan saya hidup dari uang sewa setiap hari. Adapun menjadi aktor, saya tidak tertarik. Jika Anda memainkan peran tertentu, sistem akan menilai penampilan Anda berdasarkan keadaan akting Anda. Jika penilaian Srinuya standar, Anda akan diberi hadiah dengan kemampuan peran itu. Tingkat penilaian tertinggi adalah level SSS, memberikan semua kekuatan. Tingkat terendah level D, tidak memberikan hadiah. Kita sekarang hidup di era perdamaian. Saya tidak tertarik pada menjadi pembunuh atau bandit. Bagaimana jika Anda memainkan seorang abadi? Bagaimana jika ini drama fantasi? Apakah Anda ingin mendapatkan kemampuan dan kenangan seorang abadi? Tolong beri saya kesempatan untuk menjadi aktor. Saya memang punya bakat. Tidak mungkin itu peringkat terendah, kan? Apa bedanya dengan tipe idola muda? Cut! Kamu bisa acting atau tidak? Kaisar Iblis? Kamu memainkan Kaisar Iblis? Bukan mahasiswa bodoh. Sutradara, ini adalah kesalahan. Mari kita lakukan lagi dan akan baik-baik saja. Producer. Di mana produsernya? Ayo. Sutradara. Ganti aktor ini untukku. Sutradara, kau sudah keterlaluan. Ini drama pendek, bukan film. Kenapa harus serius sekali? Terlebih lagi, aku seperti ini. Sudah bagus, kan? Kejam, tiran, inilah sikap Kaisar Iblis. Ini adalah iblis hebat yang telah berkultivasi selama 9.000 tahun, seorang pembunuh kejam tanpa berkedip, bukan seorang pemula. Sutradara, hanya 1.000 yuan untuk peran ini? Kenapa tidak kau pekerjakan aktor Hollywood untuk memainkannya? Apalagi yang kau ingin aku perankan? Sikap pembunuh kejam? Siapa di sini yang bisa melakukannya? Aku bisa. Aku bisa. Kaisar Iblis 9.000 tahun, bahkan jika sistem hanya cuma memberiku peran. Dengan 1% kekuatannya, aku bisa lolos dari apapun di dunia ini juga, kan? Siapa kau? Halo, sutradara. Aku Ye Chuaixue, spesialis peran mitos. Peran iblis hebat ini pasti milikku. Karena mereka semua acting, tapi aku memang. Sutradara Chen, kan? Beri aku kesempatan untuk audisi. Untuk Kaisar Iblis. Juga memberi seluruh industri hiburan syah besar sebuah kesempatan. Kau benar-benar bisa memberi industri hiburan syah besar sebuah kesempatan? Dari sekolah acting mana kau lulus? Otodidak. Acting otodidak? Seorang amatir. Bernice Kalidia? Kau pikir kau siapa? Lihat semua aktor di sini, siapapun di antara mereka. Lulus dari jurusan acting profesional. Kau, seorang amatir, kau bilang ingin memerankan Kaisar Iblis. Biarkan aku tegaskan lagi. Aku udah tidak acting. Aku memang pada dasarnya Kaisar Iblis. Hey. Aku jenius pertunjukan dari Akademi Akting bergengsi. Ya, aku bahkan tidak bisa menangani peran ini. Kau? Apa urusanmu? Diam. Sutradara Chen, hanya 10 menit. Beri aku kesempatan untuk audisi langsung. Kau, seorang amatir, kenapa aku harus memberimu kesempatan? Biaya drama fantasi ini? Kau tahu?
Saya akan menggantinya. Apa? Hanya 10 menit. Jika saya tidak menggunakan keterampilan acting untuk membuat semua orang terkesan, dan jika ada yang mengatakan acting saya buruk, saya akan menggantinya. Anda menggantinya? Apakah Anda mampu membayarnya? Biarkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya adalah Trixue, tuan tanah lokal terbesar, memiliki lebih dari 20 apartemen sekolah dengan pendapatan sewa tahunan lebih dari 10 juta. Beri saya 10 menit. Jika saya tidak menggunakan keterampilan acting untuk membuat kalian semua terkesan, saya akan menggantinya. Tuan Tanah? 20 apartemen sekolah. Tunggu, kakak. Ini adalah drama kunci kami. Meskipun investasinya hanya 3 juta, itu menargetkan pasar level 10 juta. Saya tahu Anda punya uang. Maaf kecil saya adalah, ini bukan soal mengganti 3 juta maupun pendapatan sewa tahunan. Azid, Nah, itu adalah maksud saya adalah 20 apartemen sekolah ini, saya akan memberikan semuanya kepada kau itu. Astaga, apa? Apakah kamu gila? Ini membawa modal ke kru. Ini bukan membawa modal ke kru. Ini adalah pertaruhan besar. Sutradara Chen, beri saya 10 menit. Hanya 10 menit. Juga saya kena bracelet. Meyakinkan semua orang 20 sertifikat properti ini semuanya milik Anda. Tunggu, kakak. Apa yang kamu cari? Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya ingin Anda melihat seperti apa Kaisar Iblis sejati rupa. Anda begitu percaya diri dalam keterampilan akting Anda sendiri? Saya adalah Kaisar Iblis. Saya adalah Kaisar Iblis. Kostum, tata rias. Ya, Bawa dia berganti pakaian dan merias. Berapa lama? 30 menit. Pencahayaan dan kamera mulai syuting setelah 30 menit. Ya, Producer, berikan dia naskah. Sambil merias, bacalah dengan saksama. Dalam waktu 30 menit, hafalkan semua dialognya. Pergi. Aku akan mengantarmu ganti baju. Tidak perlu. Apa? Tunggu, kakak. Kau tahu cara berakting? Kau tidak memakai kostum Kaisar Iblis? Kau memakai ini, bagaimana kami bisa syuting? Saya bawa kostum sendiri. Apa? Aku akan mengantarmu merias. Saya bawa riasan dan rambut sendiri. Apa? Kau... Baiklah, aku sudah membaca naskahnya dan menghafalkan dialognya. Tolong carikan aku ruang ganti. Datang 1 menit, kita mulai syuting. 1 menit? Bagaimana kau bisa merias dalam 1 menit? Apa yang kau lakukan? Kau nggak perlu khawatir soal ini. Semua departemen bersiaplah. Setelah dipaus menit, kita mulai syuting. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Di mana ruang ganti? Di sana. Sistem peran yang kumainkan adalah Kaisar Iblis. Sistem telah mendeteksi semua isi naskah. Itu secara otomatis mengisi pengalaman, kenangan, dan kemampuan Kaisar Iblis. Mulai sekarang, sampai akhir adegan ini, kau bukan lagi Ye Chuksue, dan di dunia ini hanya ada Kaisar Iblis Xuan Yuan Shuhai. ya ampun, sedang guntur. Kita harus syuting cepat. Mungkin akan hujan. Baiklah, sutradara. Cepat, cepat, cepat. Bawa ini ke sini. Dasar sampah dari jalan yang benar. Tidak menyangka, kan? Aku, Xuan Yuan Shuhai, belum mati. Berakting? Ini bukan acting. Ini saat kejayaanku. Bisakah dia melakukannya? Terlalu tidak profesional. Dia bilang dia bawa riasan dan gaya sendiri, dan hanya butuh 1 menit. 1 menit? Bahkan tidak cukup waktu untuk memakai eyeshadow. Bagaimanapun beri dia 10 menit. Jika tidak berhasil, cari pengganti untukku. Mencari apa? Kau
Kapan kau ada di sisiku? Outside sponsored. Bisakah kita mulai syuting? Lebih tepatnya, bisakah aku naik takhta? Bagaimana rasanya? Dia benar-benar iblis. Semua staf, bersiaplah. Properti sudah siap. Lampu sudah siap. Kamera sudah siap. Episode 23, Kenaikan Kaisar Iblis. Adegan 1, syuting 1. Mulai. Selamat datang kembali, Kaisar Iblis. Mengapa dia belum masuk? Mungkin dia lupa dialognya. Masuk. Masuk. Saat itu tadi, ada apa? Saya merasa seperti dia benar-benar ingin membunuhku. Rekam cepat. Rekam cepat. Mereka semua mengira aku telah dimusnahkan oleh kultivator yang salah itu. Itu tidak benar. Itu bukan dialognya. Apakah dia berimprovisasi? Sambut aku, Kaisar. Begitu kalian berdiri dan menyambutku. Sambut aku, Kaisar. Begitukah cara kalian berdiri dan menyambutku? Tidak. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak, bukan. Sukanya berlutut. Mungkin dia benar-benar Kaisar Iblis. Pandangan itu sangat menakutkan. Gelombang kejut tadi. Sebenarnya apa itu semua? Setelah 9.000 tahun, akhirnya aku menjadi satu-satunya Kaisar Iblis di dunia. Aku awalnya lahir di sebuah desa kecil di dunia fana. Malam banjir bandang menghancurkan seluruh desa. Aku menggali di antara reruntuhan dan puing-puing untuk mencari tulang belulang orang tuaku. Jalan surga, tapi tak modest. Kemudian, saat aku berusia 13 tahun, untuk cara bertahan hidup, aku datang ke kota. Tetapi tak disangka, kerabat jauhku, hati manusia, yang pada seusia 50, aktif sarjana dirung. Tebak, bagaimana aku melarikan diri? Tebak, bagaimana aku melarikan diri? Aku membunuh pengawas itu. Pada usia 15, aku menodai tanganku dengan darah untuk pertama kalinya. Lalu, aku bertemu dengan guruku. Guruku berkata bahwa aku telah jatuh ke jalur iblis. Tapi aku tidak percaya bahwa Arja telah jatuh ke jalur iblis. Tapi guruku bersikeras bahwa aku telah jatuh ke jalur iblis. Aku berlatih di bawah guruku selama 1000 tahun menjadi iblis sejati. Tetapi di malam yang sunyi, aku masih bertanya pada diriku sendiri, mengapa dunia ini tidak adil? Ia seorang anak laki-laki yang memohon untuk hidup. Bagaimana dia bisa jatuh ke jalur iblis? Dia bertindak terlalu baik, seperti akting pemenang Oscar. Tahu, Des. Aku berusia 1000 tahun. Guruku melihat bahwa kultivasiku sudah sempurna, dan dia tiba-tiba menyerangku. Mengapa? Guru menyerangnya? Dia berimprovisasi. Naskah tidak mengatakan itu. Itu tidak salah. Ini bukan baris yang benar. Pada saat aku mempunyai dari dia yang mengambilku sebagai murid untuk menunggu kekuatan iblisku mencapai puncaknya dan kemudian merasuk ke tubuhku. Aku membunuh guruku. Pada saat itu, aku pikir karena nggak ada orang baik di dunia ini, maka aku akan merangkul jalur iblis. Kaisar Iblis tidak salah. Kaisar Iblis sangat menyedihkan. Pada usia 2000 tahun, aku masih bertarung di alam iblis. Pada usia 3000 tahun, aku bertarung di alam iblis. Pada usia 4000 tahun, aku bertarung di alam iblis. Pada usia 1000 tahun, aku bertarung di alam iblis. Maka pada usia 6000 tahun, aku masih bertarung di alam iblis. Aku telah mengapa sebuah bodoh teberku. Apakah karena kultivasiku berkembang terlalu cepat, sehingga mereka merasa terancam? Baiklah. Kalau begitu, bunuh. Pada usia 7000 tahun, aku bertarung sampai seluruh dunia iblis takut padaku. Aku iblis terhebat di dunia. Kemudian, para kultivator saleh itu mengejarku. Dikatakan manusia dan iblis tidak bisa hidup berdampingan. Bunuh, lalu bunuh. Apakah dia benar-benar acting? Kenapa aku merasa dia benar-benar Kaisar Iblis? Tahun lalu, aku pura-pura mati untuk bertahan hidup.
Mereka mengira telah melenyapkan iblis teratas dunia, tapi tak disangka akan selamat dan bahkan memahami puncak dari seni iblis surgawi. Oleh sebab, aku telah kembali dan menjadi satu-satunya kaisar iblis. Karena kau telah melihatku, kenapa tidak berlutut dan menyambut? Kau ingin mati juga? Aku tidak melakukan ini. Aku tidak akan akting lagi. Dia tidak seperti yang kau aktingkan. Dia tampak nyata. Aku tidak syuting lagi. Aku tidak syuting lagi. Aku tidak syuting lagi. Tunggu. Aku ingat di naskah, Ratu Iblis seharusnya melawan Kaisar Iblis, bukan lari ketakutan. Aku juga tidak tahu. Dia lari karena dia takut. Kalau kau... Aku tidak akting lagi. Pembunuhan. Cut. Adegan ini selesai. Producer, ada apa? Sutradara. Aku salah apa lagi? Menurut alur cerita, 4 Raja Iblis seharusnya memberontak dan berhadapan dengan Kaisar Iblis. Sekarang lihat dirimu, 3 dari 4 aktor lari, dan 1 pingsan. Bisa atau tidak, awalnya kau memberiku pemain baru untuk memerankan Kaisar Iblis, aku tidak akan banyak bicara. Tapi Tuannya benar-benar menghidupkan Kaisar Iblis. Dia membuat karakter itu terasa sangat nyata. Saat kritis, para aktor lari. Sungguh sulit bagiku. Sutradara Chen, bagaimana akting tadi? Menurutku dialog Kaisar Iblis agak dangkal. Dia punya aku menambahkan sedikit lebih banyak perasaan. Jika menurutmu tidak bagus, aku bisa mengulanginya. Tuan Ye, aku benar-benar yakin kau menunjukkan padaku akting yang sesungguhnya. Benarkah? Aktor terbaik. Tentites, penampilan level aktor terbaik. Tuan, bisa saya minta kontak Anda? Luar biasa. Aktor terbaik. Bisa saya tambah WeChat Anda? Tuan Ye, sudahkah Anda mempertimbangkan berkembang ke produksi skala besar? Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Sistem ikan sedikit. Menetapkan rating penampilanku. Kaisar Iblis. Kau tidak mencerap acting level SSS. Bahkan rating level C, aku masih bisa mendapatkan sedikit seperti Kaisar Iblis. Bahkan jika hanya sedikit pun, kira apa-apa, sistem selesaikan. Dalam adegan kenaikan Kaisar Iblis, pemeran Ye Treasure memerankan Kaisar Iblis Chuan Yuan Shui Hai, rating sebagai berikut. Ketegangan penampilan level C. Kau menggambarkan batin Kaisar Iblis yang kesedihan yang tak terlihat dan beresonansi dengan kebanyakan orang. Tapi kau berduka demi duka, kehilangan perasaan kontradiktif dari menggunakan kekejaman untuk menutupi kesedihan. C, hanya level C. Apa kau bercanda? Aku membuat sekian orang menangis, dan sesnya dapat level C. Acting mata level D. Saat memerankan kesedihan, dalam adegan batin, kau berakting dengan kepala menunduk dan kamera tidak menangkap matamu yang sedih. Tapi setiap kali kau menghadap kamera, itu dingin dan kejam. Jadi, kau kurang sense dalam mencari lensa. Kau tidak dengan sempurna mengekspresikan mata yang ingin kau tunjukkan di depan kamera. Aku bahkan memerankan lapisan dan kedalaman karakter, tapi engkau tidak menyebut mencari lensa. Profesionalisme seorang aktor terletak pada sense lensa. Belajarlah mencari lensa sendiri. Itulah budaya diri seorang aktor. Penyampaian dialog, level D. Tidak peduli seberapa dengan emosional kau berbicara, tapi di lokasi syuting mengubah dialog karakter adalah pantangan besar bagi setiap aktor. Kau tidak bisa mengubah dialog karakter berdasarkan subjektivitas. Tidak peduli seberapa sempurna menurutmu improvisasimu, kau masih aktor yang tidak profesional. Mengubah dialog? Aku tidak berakting sesuai dialog, tapi aku juga tidak mengubahnya. Aku kenal improvisasi bebas, menambahkan sedikit saja. Ketegangan acting level C. Acting mata level D. Pelafalan dialog level D. Peringkat keseluruhanmu adalah level D. Tidak lulus. Bagaimana dengan hadiahnya? Aktingmu tidak memenuhi syarat. Tidak ada hadiah.
Selamat Dual, menantikan penampilanmu selanjutnya. Kau benar-benar brengsek. Kau benar-benar brengsek. Karena mengubah naskah. Apakah sini produser yang ini ya? Akhir aksirin. Ada bal drama tidak? Juru kamera A. Tidak ada apa-apa. Aku hanya bertanya. Tuan Zhou, kalau pada tiket anjek direkomendasikan aku, apakah itu Tuan Liu? Kalau ada peran yang cocok, pastikan rekomendasikan aku. Hei, sutradara Chen. Tuan Ye, temanku, saat ini berada di sebuah kru film besar dan mereka butuh seorang penjahat pria. Tepatnya tentang apa? Ya, ceritanya berlatar tahun 1980-an. Kau akan berperan sebagai tukang daging desa yang menyukai istri tokoh utama pria melalui berbagai cara, seperti ancaman dan suap. Aku tidak mau main. Tuan Ye, meskipun itu penjahat, ini kru besar. Aku tidak peduli peran jahat atau baik. Hanya saja, aku hanya main karakter mitos. Atau fantasi in cultivize drama dewa seperti ini. Setidaknya, mereka harus punya kekuatan super kan? Sampai jumpa. Kalau dapat kesempatan lagi untuk berapor dengan kru drama fantasi, aku pasti tidak akan membuat kesalahan bodoh lagi. Sutradara Chen. Apakah kau kenal sutradara Zhang? Aku kenal seorang sutradara terkenal nasional. Dia punya film baru yang akan mulai syuting. Persyaratan sutradara Zhang sangat tinggi. Jadi sampai sekarang, pemeran utama pria belum ditentukan. Aku mengatur dan mendaftarkanmu. Jika kau mau ikut aku audisi besok, aku percaya dengan kemampuanku, kamu pasti lulus. Genre apa? Apakah itu fantasi? Bukan. Amat, aku hanya tertarik pada... Ini drama immortal. Terima kasih Tuan Chen. Jika aku lulus audisi, Lloyd Dydok kau bagaimana berterima kasih padamu. Aktor yang baik tidak boleh dikubur. Aku akan menunggumu besok. Oh, baik. Jika kamu memenangi peran tertentu, sistem akan menilaimu berdasarkan penampilanmu dan memberikan skor. Jika skor memenuhi standar, kamu akan diberi hadiah kemampuan peran tersebut. Peringkat performa tertinggi adalah level SSS, memberikan kekuatan penuh. Peringkat terendah level D, tidak memberikan hadiah. Aku harus mencepatkannya. Cepat. Pastikan bersikap sopan, Tuan Ye. Kesempatan ini adalah yang aku perjuangkan untukmu dan berusaha keras mendapatkannya. Ingat itu? Jangan khawatir. Tuan Liu, halo. Tuan Ye, kau. Kau di sini juga. Apakah kalian berdua saling kenal? Ya, dia dewa dunia akting. Tuan Liu, dialah yang selalu kuceritakan padamu, Kaisar Iblis. Bukan, dia adalah bintang film. Dia adalah bintang film. Bintang film? Dia adalah orang yang bisa membuatmu menangis di lokasi syuting? Ya. Saya selalu mendengar reputasi besarmu. Di Chang'an, sebuah kru drama pendek, ada seorang bintang film super. Dia adalah seorang pesulap dan bisa teleportasi. Dengan sekali lihat, dia bisa membuat semua orang berlutut di depannya. Tidak. Itu hanya pujian berlebihan dari semua orang. Tentu saja aku tahu itu pujian berlebihan. Adapun kru drama pendek, mereka semua non-profesional. Bagiku, itu disebut kru yang asal-asalan. Sutradara Chen, kupikir kau akan memperkenalkanku pada aktor yang layak. Tapi kau malah memperkenalkanku pada aktor drama pendek. Kau benar-benar semakin parah. Li Qiang, kata-katamu terlalu tajam. Tuan Ye sangat profesional. Apa salahnya menjadi profesional? Profesional atau tidak, dia hanya
aktor drama pendek. Apa salahnya drama pendek? Drama pendek. Hanya kru asal-asalan. Mereka semua orang kelas rendah. Barang yang mereka buat hanya sampah murahan untuk massa. Tidak ada kedalaman sama sekali. Tidak ada nilai pendidikan. Aku juga memproduksi drama pendek. Aku rasa tidak. Zaid, kau juga kelas rendah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kau menyelinap ke kru film kami. Tuan, aku di sini untuk audisi. Boleh aku bertanya, bisa aku mulai sekarang? Di antara aktor yang audisi, kenapa ada aktor drama pendek? Ya, aku... Mengenai audisi hari ini, aku tidak akan menontonnya. Aku akan kembali cari bintang pria populer itu dan bicara tentang harga. Paman, mari kita tunggu dan lihat. Tuan Yu sangat berbakat. Kau mengenalnya? Dia memerankan Kaisar Iblis di drama terakhir. Saya adalah kameramen drama itu. Ya, saya tahu. Mengapa Anda tiba-tiba datang kepada saya untuk menonton audisi aktor? Jadi, di dalam hati Anda mengaguminya. Hei, Paman, Anda tahu saya sangat pemilih dan memiliki standar tinggi. Dan saya bekerja sebagai kameraman di lokasi syuting, tidak pernah menghormati siapapun. Ya trik-trik tidak terkecuali. Saya juga tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Tapi, seketika dia masuk ke dalam karakter, tebak apa? Apa? Hanya dengan satu tatapan darinya, thanks tahun sampai saya berlutut. Saat dia terus tampil, saya menangis dan terharu. Pada akhirnya, saya yakin ketika pergi, semua orang di lokasi syuting memanggilnya Tuan Ye. Tapi saya berteriak, bintang film. Menarik. Karena itu masalahnya, maka saya akan tinggal untuk melihat apa yang dia benar-benar mampu. Tuan, saya di sini untuk audisi. Apa boleh kau saya sebelah kau tunjukkan? Sekarang kamu bisa memulai. Nona Zhang, bawakan dia naskahnya. Pilih bagian manapun untuk dia tampilkan. Baik. Tunggu. Naskah kami tidak perlu diperlihatkan kepadanya. Jika kita tidak memberinya naskah, bagaimana dia bisa audisi dan tampil? Audisi adalah tentang akting, bukan naskah, kan? Jadi kamu adalah Ye Chwik-sue, kan? Tampilkan sesuatu yang lain. Nah, berakting seperti monyet untuk kami. Berakting seperti monyet? Paman Li Chang, kamu ingin mempermalukan Tuan Ye. Tetapi kamu tidak perlu membuatnya berakting monyet. Hei, saya bukan orang seperti itu. Saya sebenarnya memintanya untuk memerankan Sun Wukong. Bukankah kamu sengaja mempersulit? Citra Sun Wukong terlalu klasik, semua orang di dunia mengetahuinya. Ini adalah klasik yang tak tertandingi. Bagaimana Tuan Ye bisa memerankannya? Li Chang, peran Sun Wukong tidak bisa dinilai. Citranya sudah tertanam dalam setiap hati orang Tionghoa. Siapapun yang memerankan tokoh ini, jika aktingnya mirip, orang lain akan menganggap itu meniru Tuan Liu. Jika aktingnya berbeda, orang lain akan bilang akting kita hanya omong kosong. Menurutku, itu sulit dinilai. Direktur Chen, Sun Wukong sangat sulit diperankan. Citra Sun Wukong terlalu klasik. Entah versi klasik Tuan Liu atau gaya Stephen Chow, versi yang sangat personal itu. Siapa yang bisa memerankannya? Siapa yang berani melampauinya? Kau. Kecuali kau bisa memerankan. Gaya yang berbeda, tapi penonton tidak akan menerimanya. Tolong ganti peran. Aku tahu kau ingin melihat apakah kemampuan aktor drama pendek memenuhi standar audisi. Aku mengerti itu. Tapi memerankan Sun Wukong, menurutku, itu jelas tidak ingin dia lulus, tapi menyulitkannya. Ganti. Baik. Tak kata Faikru aku akan berperan sebagai Sun Wukong. Tuan Ye. Tenang, jangan main-main. Lihat, semuanya, dialah yang ingin berakting. Kau memiliki semangat menantang. Kalau begitu sudah putus.
Perankan monyet untuk kulihat. Jika kau bisa membuatku terkesan dengan aktingmu, aku akan menulis surat darah untukmu bergabung. Hahaha. Dia terjebak. Paman, ini... Tidak ada yang bisa memerankan Sun Wukong dengan baik. Nathan, tahap Sun Wukong mana yang kamu ingin aku perankan? Tuan. Kalau begitu, perankan momen puncak Sun Wukong. Gambarkan kesedihan batinnya. Tapi... Momen puncak? Bagaimana hati bisa sedih? Ini kontradiktif. Ya, dia bertanya. Jadi aku menjawab asal saja. Kau membuat soal secara acak. Cukup. Bagus. Lihat, dia sendiri berkata, bagus. Kan! Mulai sekarang, pembawa acara akan mengalami kehidupan Sun Wukong. 1000 tahun yang lalu, aku lahir dari batu. Aku berlayar melintasi lautan dan diberikan patriark Bodhi. Aku mencoba satu set keterampilan. Aku dilahirkan dari dibesarkan oleh alam dan tidak memiliki nama. Guruku memberiku nama Sun Wukong. Aku bisa melompat satu depan Tapu Li dan PPT 72 transformasi. Aku mempelajari sejumlah keterampilan. Aku pikir, mulai saat itu aku bisa menjelajahi langit. Dia menangis. Diam kau. Aku kembali ke Gunung Bunga dan Buah. Kataku, sekarang aku juga Raja Iblis. Jadi aku perlu gelar. Dapat monyet berkata, bagaimana kalau dipanggilmu pencerdas agung yang setara dengan surga? Haha, ini bagus. Pencerdas agung yang setara dengan surga. Mulai sekarang, aku akan dipanggil pencerdas agung yang setara dengan surga, Sun Wukong. Aku melanggar pantangan. Istana surga mengirim orang untuk menghadapiku. Semalam, tak terhitung petir surgawi jatuh dan gunung bunga dan buah menjadi tanah hangus. Don't worry, Tanklade. Para monyet-monyet berbicara dan tertawa denganku. Tetapi Hudson, mereka menjadi mayat hangus. Aku sebenarnya sangat dabut. Mereka semua adalah keturunan monyetku, semua keluarga aku. Baik itu mereka pergi. Pergi. Membunuh keturunan monyetku, membunuh kerabatku, membunuh teman dekatku. Aku hanya ingat hari itu. Ketika dewa-dewa surgawi tertawa dan berkata, seorang iblis berani menyebut dirinya setara dengan surga? Keluargaku hilang tanpa ada ikatan tersisa. Mereka menertawakanku dan berkata, seorang iblis berani menyebut dirinya setara dengan surga? Lewat Parman Watsup akan biarkan kau lihat apakah bagaimana seorang iblis menjadi setara dengan surga. Aku dah sempurnakan coba tidak. Bagaimana seorang iblis menerobos. Apa? Astaga, pergelaran wajah opera Sichuan. Pertunjukan sulap.
Aku ingin langit ini tidak lagi menutupi mataku. Aku ingin bumi ini tidak lagi mengubur hatiku. Aku ingin semua makhluk tahu kehendakku, dan biarlah para dewa dan iblis lenyap di udara tipis. Pergilah, ikat Ig, dan tembuslah langit. Di mana ini? Istana surga. Apa yang terjadi? Saga agung yang setara surga. Saga agung yang setara surga? Itu saja agung setara surga? Paman. Aku benar-benar melihat saga agung itu. Tongkat cincin emas. Dari sampah kotor. Biarkan kita menghancurkanmu. Kemudian, aku terjebak di bawah gunung 5 jari. Alaisana, aku menyaksikan 500 kali bergantinya musim dingin dan panas. That's why seorang biksu bernama Tang Sanzang meminta menemaninya dalam perjalanan dengan syarat membebaskanku. Hari itu, hanya ketika aku memakai cincin emas, barulah aku sadar aku tertipu. Sejak saat itu, aku mengiring kuda antara seorang biksu dan menjadi saudara dengan seekor babi. Tidak setelah gunung bunga buah, tidak ada lagi saga agung setara surga. Hanya ada panggilan monyet jahat. Hanya monyet jahat. Sage Agung. Kau adalah Sage Agung. Kau bukan monyet jahat. Kau akan selalu menjadi Sage Agung setara surga, Sun Wukong. Saga agung. Pergi, aku ingin melihatnya. Aku ingin bertemu Sage Agung ini. Paman. Bagaimana guru Ye? Dia masuk ke dalam karakter dan membawaku ke dalamnya juga. Aku belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Dia membawaku ke istana surga. Seolah-olah aku bertemu Sage Agung ini. Dia adalah aktor ulung. Guru ini. Pementasanku selesai. Tiga guru, pementasanku selesai. Sutradara Zhang. Akhirnya sepatah bertemu dengan Sutradara Zhang. Tidak sama sekali. Seharusnya, akulah yang akhirnya bertemu denganmu. Sage Agungku. Sutradara Zhang, peran Han Li harus diberikan kepada Guru Ye untuk dimainkan. Meskipun dia aktor drama pendek, meskipun dia amatir. Tapi tolong, biarkan dia memainkan peran itu. Sutradara Zhang, bagaimana dengan guru Ye? Peran utama harus diberikan kepada Guru Ye. Sutradara Zhang, jika Anda tidak setuju, aku akan menulis petisi darah. $1 miliar. Dengan total investasi 1 miliar, film Xianxia berskala besar, tim produksi Han Li's Ascension. Dengan tulus mengundang Anda untuk memerankan tokoh utama Han Li. Han Li's Ascension. Apakah itu adaptasi dari novel Xianxia yang tetap populer selama puluhan tahun? Ya. Maka bahkan bisa tidak digaji. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Katakan saja. Karena aku patah persia pada teknologi efek spesial kita. Jika memungkinkan, aku ingin membawa kostum sendiri. Dan efek spesial sendiri. Oh, ini? Apakah Anda perlu adegan terbang pedang? Ya, tapi saya bisa menjamin keamanan mutlak. Tidak perlu. Aku membawa kawat sendiri. Apa?
syuting mulai 2 minggu lagi. Hanley's Ascension. Saat itu aku akan mengkasihkan banyak uang. Dia pernah menyangka bahwa karakter Sun Wukong yang baru saja kumainkan, ternyata ada hadiah yang bisa diklaim. Syuting dimulai 2 minggu lagi. Kamu harus datang saat itu. Jangan khawatir, karena kau sudah mempekerjakanku. Kau akan menghemat banyak uang untuk kru. Tidak partings, biaya kawat dihemat, efek spesial dihemat, dan efisiensi syuting dihemat. Biaya syuting 10 miliar, kan? Jika kau mempekerjakanku, aku bisa menyelesaikannya dengan 2 miliar. Sistem penyelesaian. Dalam adegan mengacau di langit, tuan rumah Ye Chwik-sue memerankan Sun Wukong. Meskipun itu uji coba, itu tetap dianggap sebagai pertunjukan. Penilaian sebagai berikut: ketegangan acting, level B. Kamu menggambarkan drama batin seekor monyet dengan baik. Emosi dan kondisi yang seharusnya ada, semua telah terpenuhi. Tapi masih terlihat sedikit kurang matang. Setelah langit menghancurkan gunung bunga buah, aktingmu harus lebih menampilkan ketakutan dan kesedihan. Di sini, jika ada cukup kesedihan, maka ketika kamu memutuskan untuk mengacau di langit, itu bisa lebih bersemangat. Ini disebut tekan dulu lalu bangkit. Bekerja keras. Akhirnya ya bukan lagi level D. Ketegangan. Benar. Acting sebelum dan sesudah gunung bunga buah, naik turun emosiku. Seharusnya lebih intens. Acting mata level D. Dalam adegan ini, matamu harus memiliki 4 tahap. Kegembiraan menguasai keterampilan, kesombongan menjadi raja iblis, kesedihan dari kemalangan mendadak, dan kemarahan menyerbu istana surgawi. Tapi Anda hanya menampilkan kesedihan dan kemarahan. Bukan 2 yang penting. Silakan terus bekerja keras. Nilai D lagi ya. Yang pertama adalah B. Yang kedua adalah D. Jika yang ketiga bukan B, maka tidak ada hadiah kali ini. Itu benar. Kontak mata dan ketegangan harus dipoles dengan baik di masa depan. Penyampaian dialog adalah A grade. Penyampaian emosi Anda penuh emosi, mengekspresikan jiwa. Di bawah dialog yang panjang seperti itu, Anda tidak gagap atau lupa kata-kata. Mandarin tidak standar, Pigusani da Gastel. Anda dengan sempurna membawakan dialog semuanya. Tapi dari SSS grade, Anda masih memiliki jalan panjang. Dialog improvisasi di tempat Anda memiliki kemampuan rendering yang kuat. Awalnya, Anda bisa mendapat peringkat S grade. Tapi satu dialog, aku ingin langit ini, untuk tidak lagi menghalangi pandanganku. Asalnya dari perjalanan ke Wukong, jadi itu pinjaman atau plagiarisme. Pada saat itu kepalaku panas. Jadi saya langsung mengatakannya, pada saat itu, saya tidak peduli karena jenis cipitin. Peringkat dasar Anda adalah Bidia. Peringkat komprehensif Anda adalah P. Yay! Akhirnya bukan D. Menurut prinsip hadiah penilaian sistem, pembawa acara Ye Chwik-sue, meskipun selama proses audisi, berperan sebagai Sun Wukong, itu tetap dianggap sebagai pertunjukan. Anda juga menerima hadiah very good. Mulai hari ini, Anda memiliki kemampuan Sun Wukong, 4% dari 72 transformasi. Sistem akan langsung menyuntikkan ke dalam tubuh Anda. Harap bersiap untuk menerimanya. Tidak. Apa yang baru aja terjadi? Bukannya aku memiliki 72 transformasi. Kenapa aku masih manusia setelah bertransformasi? Karena peringkat komprehensifmu hanya B grade. Jadi, hanya 4% dari 72 transformasi. Apa yang terjadi? 4% dari 72 transformasi. Bisa dikatakan yang mana setidaknya bisa memberi sedikit, lebih sedikit. Apa artinya 4%? Itu berarti kau hanya bisa berubah menjadi perempuan. Apa gunanya jika aku berubah menjadi wanita? Hermaphrodite? Biarkan aku lihat apa yang akan terjadi. Omong kosong. Aku tidak percaya. 72 perubahan. Bahkan suaranya berubah.
Lalu, tidak mungkin. Bahkan struktur fisiologis juga berubah. 72 transformasi adalah transformasi nyata. Itu bukan ilusi. Semuanya akan berubah. Sayangnya tuan rumah hanya mendapatkan 4%. Jadi kamu perlu bekerja lebih keras mulai sekarang. Akankah menjadi secantik ini? Gozi kiranya aku pilih kita 72 transformasi. Dan aku bisa secara bersamaan memiliki perhatian wanita tambahan jika tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Jika tidak ada masalah dalam hidup ini, aku akan sepenuhnya boleh jalan di industri hiburan. Sudah waktunya untuk package kakak nawain selamat tinggal pada catering hidup dari sewa. Hey. Jika aku menjual rumah menjadi uang tunai, itu bisa mendukung karierku di industri hiburan untuk semakin maju dan maju. Karena aku tidak hanya bisa mencari kru film bertema fantasi yang cocok. Aku masih bisa mencari naskah yang disesuaikan untukku dan syuting sendiri. Tuan Ye, Anda ingin menjual 19 apartemen distrik sekolah? Sebenarnya jika Anda tidak terburu-buru, mereka bisa dijual dengan harga lebih dari nilai 80 juta yuan. Apakah Anda terburu-buru? Sutradara Chen, saya ingin minta tolong. Guru Ye, katakan saja. Apakah Anda memiliki penulis naskah berbakat? Konsep untuk diriku sendiri, buat custom sebuah naskah fantasi atau siansia. Perusahaan kami memang memiliki naskah fantasi yang bisa kami jual kepada Anda, tapi harganya agak mahal. Karena naskah itu ditulis oleh bos kami secara pribadi. Harganya 2 juta. Kira-kira naskah seperti apa? Ceritanya tentang seorang anak laki-laki dari desa pegunungan yang secara tidak sengaja mendapatkan buku kultivasi. Melalui latihan keras, dia akhirnya mencapai level 9 dari pemurnian Qi. Ketika dia menjadi seorang kultivator sejati, dia menemukan bahwa di dunia ini dia adalah satu-satunya kultivator. Hanya di level 9 pemurnian Qi, ya. Ayat tidak tertrek. Dengan cerita ini, dan dirawatmu, tingkat kultivasi protagonis ini terlalu rendah. Kultivasi rendah? Bukan. Ini hanya sebuah naskah. Tapi jika Anda berkata begitu, bos kami menulis naskah lain yang sempurna untuk Anda. Tapi harganya mungkin tidak bisa Anda terima. Berapa? 10 juta yuan. Apa sebuah naskah yang Anda jual seharga 10 juta? Drama ini, kami tidak berencana menjualnya. Setelah teknologi efek khusus matang, kami berencana untuk memfilmkannya sebagai film fantasi sendiri. Pada saat itu akan mengubah seluruh industri film Dacia. Boleh saya tahu tentang apa ceritanya secara spesifik? Gambaran ceritanya tentang protagonis yang merupakan seorang kultivator dari zaman kuno di bumi. Dia terbang keluar dari 9 langit untuk merebut peluang di alam semesta. Berkultivasi selama 100.000 tahun, dia akhirnya menjadi seorang kaisar. Kemudian, dengan tubuh fisiknya, dia melintasi alam semesta, kembali ke bumi, mendirikan sekte, menyebarkan metode kultivasi di seluruh bumi, dan memimpin umat bumi. Sebuah cerita tentang naik bersama. Menyeberangi alam semesta dengan tubuh fisik. Beyond Herb selama 100.000 tahun. Imajinasi yang liar sekali. Ya. Dibandingkan dengan Hanli yang akan aku syuting, dia bahkan lebih menakjubkan. Jika aku memerankan peran utama di sini, meskipun aku mendapatkan 1% dari kemampuan itu, aku akan tak terkalahkan di dunia, kan? Orang seperti awan yang lewat, aku sih ingkis verbalnya. Bahkan jika kau ingin membeli, itu tidak berguna. Aku harus bertanya pada bos kita. Nah, Hanli Jiaying, apakah akan segera mulai syuting? Kau mulai syuting dulu? Setelah beberapa waktu, aku akan membalasmu. Baik, terima kasih Sutradara Chen. Bagus. Mulai hari ini, aku akan secara resmi melangkah ke jalan aktor profesional. Sudah waktunya memberikan dunia ini sakit gadget.
Sekarang ini kru yang syuting tema fantasi itu Red Fights. Daripada terus-menerus mencari kru, lebih baik mengambil inisiatif untuk mencari tema fantasi dan syuting sendiri. Jika aku bisa mendapatkan naskah yang ditulis sendiri oleh bos, aku bisa mengatur untuk diriku sendiri untuk memerankan beberapa peran. Akan selalu ada peran yang memungkinkanku untuk tampil pada level B atau di atasnya. Aku selalu bisa mendapatkan hadiah. Saya tertarik walau saya percaya dengan tubuh fisik, kultivasi seperti itu. Bahkan jika aku mendapatkan 1%, tidak. 1/10 cabut dari kemampuan itu, belum lagi 10 juta, 100 juta, hanya seperti awan yang lewat. Besok adegan pertama kita adalah Han Li Jieying melayang di 9 langit. Han Li telah melalui bertahun-tahun latihan yang tak terhitung dan akhirnya berhasil membentuk jiwa bayi. Dia bergegas keluar dari gua terpencil, melayang di 9 langit. Adegan ini sangat menguji mikrogerakan dan mikroekspresi aktor. Xiao Ye, kau datang dan bicarakan. Pada saat ini, Han Li, suasana hati seperti apa yang dia miliki? Seharusnya suasana hati yang sama seperti Sun Wukong yang disekat di cawat Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Dan tiba-tiba keluar. Bagus. Adegan pertama besok memiliki banyak efek khusus. Jadi kita harus pergi untuk syuting layar hijau. Xiao Ye, nanti kami akan menempelkan banyak titik di tubuhmu untuk motion capture. Kamu hanya perlu bekerja sama dengan baik. Acara kami hampir semuanya efek khusus. Jadi, biayanya sangat besar. Dengan demikian, semua beban jatuh padamu, Xiao Ye. Besok adalah hari pertama syuting. Saya harap semua memulai dengan baik. Baik. Sutradara Zhang, kita harus memulai dengan baik. Boleh saya tanya, tentang acara kita, berapa biaya efek khususnya? Investasinya 1 miliar, 600 juta digunakan untuk efek khusus. Jika, maksud saya jika saya benar-benar bisa membawa efek khusus sendiri, bisakah Anda memberi saya gaji lebih? Hah? Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Apa itu bawa efek khusus sendiri? Apakah dia bicara tentang terbang di atas pedang? Xiao Ye, ini adalah pembacaan naskah yang serius. Jangan bercanda saat jam kerja. Einstein berkata, maksud saya jika saya menangani semua efek khusus pada diri saya sendiri, bisakah Anda memberi saya gaji 20 juta? Lalu, efek khusus untuk pemeran utama wanita, saya akan urus itu juga. Saya ada penyewaan orang khusus untuk pemeran utama wanita sebagai pemeran pengganti efek khusus. Sutradara Zhang, di mana Anda menemukan badut ini? Saya dengar guru Ye ini dulu syuting drama pendek. Imajinasinya sangat kaya. Sutradara Zhang, Anda sangat tidak profesional mencari pemeran utama pria seperti ini. Ye Chuixue, berhentilah main-main. Tidak main-main. Beri saya 1 hari besok, saya akan bawa beberapa juru kamera dan kita lihat efeknya, oke? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kami harus memberi Anda 1 hari? Kamu amatir yang memerankan pemeran utama pria. Kamu seharusnya bersyukur. Berani-beraninya menuntut kru. Xiao Wang, duduklah. Saya tengah worry.
bisa saya setengah kredit. Bagi saya kesempatan. Saya bisa menghemat anggaran kru. 400 juta. 400 juta. Paman, kru film kita hari ini hanya perlu beberapa orang ini. Xiao Ye orang ini. Aktingnya bagus, tapi dia terlalu sombong. Dia tidak minta apapun. Semua dibawa sendiri. Oh, tanpa layar hijau, tanpa pencahayaan, tanpa efek khusus juga. Awalnya aku Berencana syuting hari ini, seluruh proses terobosan Hanli. Adegan pertama, terobosan dalam pertapaan. Adegan kedua, kawat untuk menangkap perasaan melayang di angkasa. Tapi dia bersikeras-keras kepala. Karena begitu, maka aku hanya syuting satu adegan, pertapaan terobosan. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana jika dia benar-benar membawa efek sendiri? Pokoknya, hari ini, aku hanya beri dia satu kesempatan. Selain itu, hanya kirim 2 juru kamera untuk mengikuti. Bahkan jika ada masalah, tidak akan rugi banyak. Bagaimana jika dia benar-benar menghemat kru? 400 juta? Maka aku akan memberinya gaji 100 juta. Mulai syuting hari ini, kenapa hanya kita bertiga? Bukankah kau bilang bawa efek sendiri? Lalu kenapa perlu banyak orang? Benar, mengirim 2 orang untuk syutingku. Sudah pas. Kau kelewatan. Sutradara Zhang, entah kenapa, benar-benar setuju memberimu 1 hari untuk mencoba. Hey, kau tahu berapa banyak biaya kru filem dalam sehari? Kakak, hari saat kau fokus syuting dengan baik. Aku that is happy to meet me. Kau, kenapa buang kata pada orang bodoh? Tunggu, menurut naskah, hari ini adalah Hanli menerobos di gua. Kita dikasih studio, kan? Kau serius? Apa benar kru mencarikanmu gua? Saya Asturia, hari ini memberimu satu kesempatan menerobos dalam pertapaan. Jika kau tidak bisa menghasilkan hasil yang layak, aku khawatir kru akan pertimbangkan ganti pemeran utama. Kau sungguh berpikir seluruh kru bermain-main denganmu? Kau pikir kau siapa? Bukankah seharusnya kau punya efek spesial bawaan? Apa bedanya antara berada di studio dan di dalam gua? Gunakan saja milikmu sendiri. Baik, kalau siku aku akan melakukan proses pembentukan jiwa baru dalam lingkaran ini. Siapa yang mengizinkanmu membawa ponsel? Ponsel tidak diizinkan selama syuting. Kau bahkan tidak tahu aturannya, kan? Akhirnya ada jawaban. Ini benar-benar tanpa aturan. Bagaimana bisa mereka memilih dia sebagai pemeran utama? Sutradara Chen, saya sedang syuting sekarang. Ada hasilnya. Bos kami setuju menjual naskah itu padamu. Tapi syaratnya 10 juta ditambah 50% keuntungan. Baik. Bos kami juga berkata, kamu bisa lihat naskahnya dulu. Jika menurutmu itu cerita yang kamu inginkan, belum terlambat untuk membayar. Meskipun melanggar aturan, kami bersedia memberimu kesempatan untuk mencobanya. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Hanya tahu bahwa dia melihatmu setelah kamu memerankan Kaisar Iblis dan tiba-tiba setuju dan mengatakan sesuatu yang tidak saya mengerti. Apa yang dia katakan? Dia berkata, "Hah? Orang ini, apa dia punya sistem atau sesuatu? Dia benar-benar berhasil memerankan gelombang kejut dan melakukannya. Saya juga tidak mengerti apa artinya itu." Halo? Tidak apa-apa. Aku di sini. Baiklah. Setelah saya selesai syuting di sini, saya akan mengambil naskahnya darimu. Sutradara Chen, jika memungkinkan, ke cara berwaktu.
Saya ingin bertemu bosmu. Dia terlalu sibuk, jadi kamu mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Kalau begitu, saya akan mengantarkan naskahnya sore ini. Baik, terima kasih Sutradara Chen. Kita bisa mulai syuting. Saya akan berada di dalam lingkaran cahaya ini. Duduk bersila untuk meditasi, untuk menerobos, kan? Ya. Kalau perlu, kita akan gunakan hari ini teknik syuting klasik full, medium, and close-up untuk merekam. Apa macam? Kamera B, kamu tetap di sini, and ambil close-up with. Dengan kamera genggam, saya perlu stabilizer dengan page karena mudah untuk menggerakkan kamera. Far and close-up saya fintipin. Ada gerakan kamera pada waktunya. Kamera A, aku mau ambil medium shot tepat di sini. Ambil set, berikan pandangan panorama penuh. Saat itu, pasang lensa telefoto, ente sambil full shot. Jadi, kita hanya perlu satu take untuk mendapatkan semua medium dan close-up. Dan kalian berdua, guru, tolong berhati-hati sekali, agar jangan melewati sumbu. Setelah tertangkap di wide shot, kita akan ketahuan. Ada kamu masalah? Maksudku, sulit pada bagian untuk masuk ke dalam karakter. Jadi aku harap fighting para guru tidak melakukan kesalahan teknis. Kau mau syuting atau tidak? Hei, kau sangat merepotkan. Kau tidak hanya menyuruh-nyuruh sutradara, sekarang kau mulai meminta-minta pada kami. Apakah kau pikir aku akan memanjakanmu seperti sutradara? Apakah kau pikir kau sungguh istimewa? Dengar, aku akan taruh kamera di tripod dan ambil wide shot selesai. Apakah kau benar-benar pikir aku akan main-main denganmu? Baik. Kalau begitu, hari ini aku hanya akan tampil sekali. Test, jika kalian kekurangan rekaman, jangan datang menangis padaku. Harusnya aku hanya akan berakting sekali. Jika kalian kekurangan rekaman, jangan saling mohon padaku. Memohon padamu? Hei. Konyol. Hei, aku terlalu malas untuk membawa peralatan berat ini ke dia untuk close up. Aku juga akan syuting wide shot. Ayo mulai syuting. Kamera mulai. Mari lihat trik apa yang dia simpan. Ya, aku hanya akan memberinya satu kesempatan dan hanya setengah hari. Terdeteksi, kau berpartisipasi dalam Hanli Jiaying. Mulai sekarang, kau adalah Hanli. Wow. Dari mana datangnya cahaya ini? Bukankah hanya ada 2 kamera? Pencahayaan sudah diatur? Aku akan mulai beraksi. Kalian berdua, guru, tolong sedia aku isyarat. Merepotkan sekali. Baik. 3, 2, 1. Aksi. Dari mana datangnya cahaya ini? Tidak ada teknisi pencahayaan? Cahaya emas ini di mana-mana. Dari mana asalnya? Cepat pasang earpiece. Sutradara. Sutradara, kau sedang menonton? Dia mungkin benar-benar memiliki efek khusus. 2 kamera tetap, pengambilan jarak jauh tidak cukup. Tambahkan lebih banyak kamera segera, ambil gambar medium, close up, dan semua detailnya. Kami hanya punya 2 kamera. Kalau begitu, cari cara. Selesaikan sendiri. Bagaimanapun, medium, close up, dan detail, aku ingin semuanya cepat. Ambil cepat. Cepat. Gunakan ponselmu untuk merekam. Aku ke kiri untuk close up. Kamu ke kanan untuk medium. Jangan bersuara jika kamu muncul di gambar. Sutradara Zhang akan membunuhmu. Aku hanya operator kamera B. Tidak ada peralatan profesional. Tidak ada stabilizer. Aku takut tanganku gemetar. Aku khawatir gambarnya goyang. Itu masalahmu.
Sekarang juga, pergi cepat. Ingat, jangan berisik. Jangan kacau. Saat aku remaja, aku tanpa sengaja memasuki lembah Wangfeng. Aku pikir aku selesai memasuki dunia kultivasi yang kubayangkan. Sebuah orang paksana, self-ported dan dermawan. Bakatku biasa-biasa saja, bukan jenius. Suatu ketika, aku pikir alam yang ku kejar dengan takdir hidupku adalah tahap inti emas. Tapi saat di perjalanan, aku juga seorang manusia biasa, bahkan bisa meraih tahap jiwa baru yang legendaris. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Aku seorang manusia biasa. Siapa yang berbicara? Aku tidak tahu. Aku mengenalnya. Itu seperti suara guru Ye. Perjalanan ini sulit. Aku lolos dari banyak pengejaran dan membunuh banyak orang. Siapa yang bicara? Apakah itu pikiran dalam? Apakah ini suara batin Hanli? Bagaimana dia bisa memerankan pikiran dalam? Dia jelas tidak bicara. Kenapa suaranya datang dari segala arah? Oh, jadi pemandangan dunia begitu indah. Tahap jiwa baru, aku datang. Ini datang, segera tiba. Apa yang datang? Menurut naskah, setelah monolog dalam, saatnya Hanli membentuk jiwa barunya. Ketika membentuk jiwa baru, ada berbagai efek khusus. Semes perubahan mendadak di langit. Saya ingin melihat efek apa yang bisa dia lakukan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ini inti emas. Dilengkapi dengan efek khusus. Benar-benar memiliki efek khusus bawaan. Sangat realistis sehingga menipu semua orang. Sebenarnya apa ini? Apakah ini benar-benar efek khusus? Atau dia benar-benar berhasil? Saya berhasil. Jiwa baru lahir. Untuk diriku yang dulu, itu hanyalah mimpi yang tak terjangkau. Itulah Durian Cultivation yang ingin dicapai oleh banyak orang, tetapi berjuang untuk menjelajahi jalan menuju keabadian. Tapi sekarang, aku telah mencapai jiwa baru lahir. Apakah kamu merekam semuanya? Sudah terekam. Tidak semuanya. Aku bilang, aku hanya akan tampil sekali. Apakah kamu merekamnya? Hukum langit dan bumi tadi. Apakah kamu merekamnya? Aku terlalu terkejut tadi. Tadi, dari dekat, aku lupa merekamnya. Tidak berguna. Tadi, dalam pengambilan gambar lebar, aku melihat kalian berdua. Kalian melintasi sumbu. Apakah kamu mengerti? Adegan panorama menangkap kalian berdua, itu merekammu. Kamu sudah terekspos. Aku terlalu terkejut. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki efek khusus bawaan.
tidak berguna. Kalian berdua adalah sepasang orang sombong yang tidak berguna dan meremehkan orang lain. Guru Ye, ini karena kami belum banyak melihat dunia. Maaf, kami tidak menyangka kamu benar-benar memiliki efek khusus bawaan. Hari ini adalah kesalahanku. Kamu bisa merencanakan syuting besok? Sutradara bilang, terserah padamu. Besok kita akan syuting mengarungi 9 surga. Kamu bilang bagaimana cara syutingnya, dan kami akan syuting sesuai itu. Guru Ye. Guru Ye. Luar biasa, Guru Ye. Kakak Bo, kakak Lanye, sutradara. Guru Ye, aku benar-benar tidak menyangka. Aku tidak bisa membedakan. Apakah kamu seorang aktor atau kultivator sejati? Bagaimana menurutmu? Paman, biar ku bilang, Guru Ye benar-benar memiliki efek khusus bawaan. Jangan bicarakan hal lain. Tuan Ye, syuting dimulai besok, adegan naik pedang untuk melayang ke langit. Lihat ini. Kau bilang dulu, itu datang dengan efeknya sendiri. Bagus. Jadi besok bekerjakan 3 juru kamera dan 2 operator drone. Lalu bagaimana? Lalu cari tempat dan aku akan terbang untuk kau lihat. Benarkah tidak perlu instruktur terbang kawat? Benarkah tidak perlu layar hijau? Tidak perlu. Aku menghemat uang untuk produksi. Sutradara Jang, jangan kupas. Pasti aku mengambil alih adegan Hanli. Dengan semua efek khusus, kau harus membayar lebih. Pasti. Kau benar-benar bisa terbang. Hei, sutradara Chen. Baik, aku akan segera ke sana. Bagus. Film Handi Chieying sebenarnya membutuhkan syuting semua. Adegan-adegan untuk menerima hadiah. Sekarang, kita harus berlomba desain waktu. Sudah waktunya untuk melihat naskah 10 juta yuan. Seperti apa sebenarnya? Chen. Halo. Datang dengan sepeda listrik. Ah. Mana mobilmu? Sek. Jual 2 rumah dan mobil. Cepat masuk. Ayo, ayo. Duduk. Bagus, yang sebelumnya aku pikir uang ini cukup untuk dibelanjakan, tidak banyak berguna bagiku. Tapi sekarang setelah memutuskan untuk mengabdikan diri pada karir acting, uang ini benar-benar tidak cukup. Hanya bisa berubah menjadi aset. Gunakan semua uang untuk berinvestasi dalam karir acting. Orang-orang masuk ke industri ini semua untuk mencari uang. Tapi kau memasukkan uang ke dalamnya. Kau mungkin orang pertama yang kulihat bekerja dengan rugi. Baiklah. Tidak ada lagi basa-basi. Aku sudah mentransfer 10 juta. Kapan aku bisa secara pribadi melihat naskah tulisan tangan Pommu? Baik. Aku akan mengambilnya untukmu. Tiba-tiba uang tidak cukup lagi. Membeli naskah seharga 10 juta dan masih punya sisa 40 juta. Aku tidak tahu apakah cukup untuk syuting drama ini. Naskahnya berharga 10 juta, nanti itu naskah drama pendek. Jangan mengecewakanku. Lihatlah. Baik kerjanya.
pekerjaan. Bosmu cukup narsis. Bahkan tidak ada judulnya, langsung menggunakan namanya sendiri. Orang-orang yang berbudaya itu, semuanya seperti ini. Baiklah, kau tonton dulu dengan saksama. Aku akan menonton dramanya. Ini juga drama baru dari Cloud Read kita. Ini sangat mendebarkan. Kamu mau? Pada tahun 2012, industri dirgantara Daxia tersyarak flight opposite. Ini sekali penulis cara pertama yang mengirim manusia ke Mars. Kali ini akan disiarkan langsung secara global. Lebih dari 5 miliar orang di seluruh dunia akan menonton siaran langsung secara bersamaan. Ini adalah peluncuran roket yang bersejarah. Ini film fiksi ilmiah, kan? Terus tonton. Ya, di tengah hitungan mundur, 5 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan ini. Siarannya langsung peluncuran roket yang bersejarah. 100 tahun yang lalu, Apollo melakukan pendaratan bulan berawak pertama yang mengejutkan dunia. Kita hari ini 100 tahun kemudian telah berjuang mengejar ketertinggalan dengan seberang lautan, dan sekarang kita bisa benar-benar melihat dunia secara setara. Dan pendaratan berawak di Mars ini akan melampaui momen bersejarah umat manusia. Lao Chen, ini film baru, seni bela diri perkotaan kita. Benar-benar mencapai tingkat artistik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Astronot itu yang berpergian di kedalaman luar angkasa melihat alam semesta yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Ini jauh lebih dari yang dibayangkan siapapun, lebih menakjubkan, lapidary, and a little bit lost. Katakan padaku, apakah ada alien? Aku tidak tahu. Melihat langit berbintang yang luas ini, aku benar-benar merasa sedikit takut. Tidak ada hantu. Apa yang menakutkan? Dan pada saat ini, astronot itu menunjuk ke depan dan berteriak, apa itu? Darat. Mars Curiosity. Memanggil darat. Panggilan darurat ke pusat kendali darat. Ini darat. Curiosity. Ada masalah? Harap balas. Ini. Hei, ada apa? Apakah kamu melihat sesuatu? Sepertinya telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Tolong kalibrasi kamera. Arahkan ke depan kami. Ke arah jam 2. Perbesar kamera. Kami mengamati bahwa di depan ada sebuah benda. Apa? Ada sesuatu? Itu terlihat seperti pedang. Imajinasi spekulasi skenario ini terlalu besar. Itu luar biasa. Peluncuran roket yang ditonton secara global berakhir di luar angkasa dengan pedang terbang masuk. Dua astronot, penonton global, menonton siaran langsung semut panah. Dan tepat pada saat ini, di seluruh alam semesta, kernel dan suara usang berbunyi. Pedangku bernama Fuyao telah kembali lebih dulu untuk berdakwah di kampung halaman. Saya berada 200 ribu tahun cahaya jauhnya, berjuang maju, letakkan tim balik serawan dalam 7 hari. Nama saya Chou Chang. Saya tidak meninggalkan kampung halaman 100 ribu tahun lalu, berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Sekarang, saya telah menjadi kaisar alam semesta. Setelah 100 hari bertahun, saya kembali ke kampung halaman. Dan secara mengejutkan melihat keturunan saya yang dapat dengan usaha mereka sendiri terbang keluar dari planet ini. Saya merasa sangat puas. Imajinasi yang luar biasa, pemandangan yang mengejutkan. Jika saya tak bisa menciptakan peran ini, saya akan berani melakukannya. Bagaimana dengan nanti? Bagaimana dengan konten selanjutnya?
Hanya 3 episode pertama, bernama Glorious Return to Hometown. Maksud saya konten selanjutnya. Bos kami berkata, Anda perlu mentransfer 10 juta, dan kami akan memberi Anda 3 episode pertama. Saya telah memutuskan untuk memberi Anda segalanya. Jika Anda menontonnya dan tidak menginginkannya, 10 juta itu akan dikembalikan. Bagaimanapun ini 10 juta. Saya mau, kata medsos saja saya mau. Hanya untuk pembukaan ini, saya harus sudah titiknya. Saya memberitahu Anda sebaiknya berpikir hati-hati. Apalagi Anda tahu kemana mengapa naskah ini telah disegel selama ini? Biayanya terlalu tinggi. Apakah Anda sudah menonton 3 episode pertama dari naskah? Astronaut. Menara kontrol darat. Itu pasti syuting di lokasi asli. Pedang terbang. Itu butuh efek khusus. Bagian naskah selanjutnya memiliki adegan yang lebih besar. Apakah Anda sudah memutuskan? Mungkin biaya syuting bukanlah sesuatu yang Anda sendiri mampu menanggung. Bahkan jika Anda punya 20 rumah sekolah, itu masih tidak cukup. Atas kira-kira berapa banyak biaya syutingnya? 500 juta. Baik, aku akan memasak malam ini. Makanlah sebelum kau pergi. Mari kita minum bersama, kakak. 500 juta. 500 juta. Di mana aku bisa mendapatkan 500 juta ini? Tapi, kalau jika aku bisa memerankan Shou Zheng, meskipun aku hanya mendapatkan 1% dari kemampuannya, tidak 1/1000 atau 1/10.000 darinya. Bukan yang 1 juta. Bahkan 5 triliun, itu tetap sepadan. Chen Tua. Apa? Aku membutuhkan untuk membeli naskah ini. Tidak. Apa gunanya kau membelinya? Untuk dikoleksi dan dibiarkan berdebu? Kita punya kontrak bahwa dalam setahun kita harus mulai syuting. Syuting? Apa? Aku ingin menyutradarai naskah ini. Harus syuting. Bahkan dengan biaya berapapun, aku akan syuting. Apa katamu? Mulai persiapan sekarang. Setelah Han Li Jianke selesai, naskah Flying Sword Returns ini harus mulai syuting segera. Apa? Karena kau sudah memutuskan, ini naskah lengkapnya. Ambillah. Chen Tua, jika aku bilang, aku masih membawa efek khusus sendiri untuk acara ini. Berapa banyak kita bisa menekan biaya? Kau bisa membawa efek khusus sendiri. Bisakah kau membawa efek khusus untuk astronot dan pesawat luar angkasa? Derek, gue tanya lebih. Itu berarti, untuk syuting acara ini, saat menghitung biaya, hanya pertimbangkan acaranya saja. Jangan pertimbangkan hal apapun tentang aktor utama. Tanpa mempertimbangkan aktor utama, biaya acara ini masih 120 juta. Masih semahal itu? Drama ini, selain aktor utama Zhou Zheng, juga memiliki aktris utama, dia juga merupakan petarung tingkat tertinggi. Selain itu, efek spesialnya tidak kalah dengan aktor utama Zhou Zheng. Kami memperkirakan bahwa gajinya adalah 5 juta. Namun, biaya efek spesialnya setidaknya 50 juta. Pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita ini bisa dimainkan oleh pacarku. Pakarmu? Bagaimana dengan efek spesialnya? Seperti aku, dia punya efek spesial sendiri, rias dan gaya rambut sendiri, dan gratis. Tapi saya ada punya permintaan kecil. Lihat, protagonis acara kita bernama Zhou Zheng. Bisakah kamu mengganti nama protagonisnya menjadi namaku? Dia Cui Shui. Bukankah itu masalah kecil? Kalau begitu tidak masalah. Chen, Sexual Kace secara resmi mengundangmu untuk menjadi sutradara acaraku. Saya karat dalam sebulan, persiapan selesai. Setelah adegan pembentukan bayi Han Liku selesai, kita bisa mulai syuting acara ini segera. Tidak masalah. Baik. Kalau segitu saya akan kembali dan mulai mempelajari naskah dengan saksama. Nanti kata ada masalah. Dengan uang, beritahu saya. Jika uangnya tidak cukup, saya segera ben kace. Hey, jadi apa nama acara kita? Kultivasi 100.000 tahun. Kembali.
Kalian berdua, Haryof Sanchis, kami benar-benar tidak melihat teknisi pencahayaan. Tidak, sutradara. Cahaya di belakangnya datang dan pergi sesuka hatinya. Saya benar-benar bingung saat itu. Saya bahkan mengira dia benar-benar Hanli dari naskah. Itu terlalu berlebihan. Terutama saat adegan pembentukan bayi, inti emas, retak dan meledak, menjadi bubuk emas. Sutradara, kau tidak akan percaya saat aku bilang, cahaya emas benar-benar mendarat di tanganku. Ada lagi? Rekaman yang diambil hari ini hanya ini. Itu saja. Saya masih tidak mengerti. Sebagai seorang aktor, saat berakting, dia memiliki suara batinnya sendiri. Untuk pasca produksi, kita bahkan tidak perlu merekamnya. Ya. Soal suara batin ini, bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Sutradara, bukankah fokusmu salah? Dia tidak hanya memiliki suara batin sendiri, dia juga memiliki pencahayaan sendiri dan efek spesial sendiri. Saya bahkan curiga bahwa dia mungkin benar-benar seorang kultivator. Sutradara buruk, sutradara. Ada masalah besar. Ada apa? Pemeran utama wanita kabur. Apa? Aktris utamanya kabur. Apa? Bukankah kita awalnya berencana memilih idola muda itu sebagai pemeran utama pria? Kemudian, bukankah itu diubah menjadi Ye Chuk-sue? Langsung ke intinya. Aktris utama aslinya memerankan Peri Ziling. Dia hanya kemari untuk naik hype. Setelah tahu bahwa kami beralih ke aktor amatir, dia khawatir box office turun, mempengaruhi karir aktingnya. Dia mempermainkan kami. Adegannya besok, tapi tiba-tiba dia kabur hari ini, mengatakan dia tidak akan main lagi. Bangsat! Blacklist dia. Sebarkan namanya dan blacklist dia. Saya sudah menyutradarai bertahun-tahun. Belum pernah lihat aktris utama kabur di malam yang sama. Tanpa aturan dan tidak sopan? Sungguh tidak tahu malu. Berani dia meremehkan aturan industri? Meninggalkan kru saya? Anjing. Dia benar-benar jalang. Sutradara, harap tenang dulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Setelah menyutradarai begitu lama, saya belum pernah melihat orang yang begitu tanpa aturan. Kenapa dia layak jadi aktris utama? Sutradara, adegannya masih besok. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Efek khusus untuk aktris utama, saya urus semuanya. Apakah menurutmu Guru Ye mungkin punya cara? Apakah menurutmu Guru Ye mungkin punya cara? Oh, sutradara. Dia bukan dewa. Baiklah. Jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Kamu syuting adegan lain dulu. Lalu cepat cari aktris lain untuk menggantikan. Anggaran miliaran sangat ketat. Saya baru saja lega, tapi sekarang aktris utama kabur lagi. Dengan penundaan ini, 200 juta yang baru kita hemat harus dikeluarkan lagi. Dia menguasai Dao Agung, menjadi nomor 1 di alam semesta ini. Tapi dia tetap tidak bisa menembus lubang cacing dengan tubuhnya untuk kembali ke kampung halamannya seketika. Dia hanya bisa membiarkan pedang fuyaunya pulang duluan, dan Zhou Zheng terus menggunakan seni teleportasi agung bepergian siang malam ke kampung halamannya. Dia melewati satu persatu planet dengan peradaban, melewati planet dengan kultivator, dan para kultivator panik seperti menghadapi musuh alami. Dia baru saja berlutut dan bersujud, berteriak memberi salam kepada Yang Mulia. Saat melewati planet yang maju teknologinya, perangkat pemantau planet itu mendeteksi perjalanannya. Hanya berteriak, peradaban alien menyerang. Sibata dengan menerbangkan pesawat luar angkasa, kawal perang terbang keluar dari planet untuk mengambil inisiatif. Tetapi mereka cakap menemukan bahwa Zhou Zheng setelah tiba ratusan ribu tahun cahaya jauhnya. Imajinaris seperti apa yang saya suka. Untuk membuat cerita seperti itu, adegan mega yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan plot menegangkan yang tak terbayangkan. Tanpa sadar, aku sudah menontonnya seharian penuh. I was excited dan berharap bisa berpartisipasi besok. Halo Kak Lan. Halo Guru Ye. Tim produksi film mendapat masalah. Pemeran utama wanita kabur. Apa? Wemer It's Me wanita kabur. Jangan bicarakan dia dulu.
Dia hanya bingung di kepalanya. Itu sebabnya dia membuat tim produksi menunggu. Dan di masa depan, tidak ada tim produksi yang berani mempekerjakannya. Aku hanya khawatir karir aktingnya sendiri hancur situ tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan tim produksi kita? Pemeran utama wanita harus diganti. Hei Kak Lan, ya bisakah aku merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemeran utama wanita kita? Siapa? Pacarku. Kak Lan. Kamu punya pacar? Siapa namanya? Aku belum memberinya nama. Namanya Wang Chuifeng. Nama macam apa itu? Maaf tentang itu. Aku pikir Kak Lan, dia seperti aku. Dengan efek khusus bawaan, riasan bawaan, dan segalanya bawaan. Pemeran utama wanita memerankan Peri Ungguling, dan aku sudah membaca naskahnya. Ada 2 waktu tayang, dan efek khususnya akan menghabiskan banyak biaya. Jika kita biarkan Wang Chuifeng, tidak, pacar saya untuk berpartisipasi, dia pasti akan menghemat tim produksi miliaran lebih. Aku janji padamu, jika aktingnya sedikit lebih buruk dari aktingku, ya aku tidak akan mengambil sepesepun gaji. Oke? dia sangat mendukung pacar sendiri ya. Apakah aku masih punya kesempatan? Kak Lan. Biarkan aku bertanya pada sutradara untukmu. Terima kasih, terima kasih. Menutup telepon. Kamu bilang pacarnya. Apakah itu benar-benar ide yang bagus? Aku tidak tahu. Tidak tahu kenapa kamu merekomendasikannya sebagai pemeran utama wanita. Bukan urusanmu. Hei Paman, bukankah guru ya bilang, kita tidak perlu syuting di green screen hari ini, kita hanya perlu 2 kamera, siapkan beberapa drone, dan syuting langsung di pegunungan untuk adegan terbang pedangnya. Lalu kenapa kita masih di green screen? Menurutku dia melebih-lebihkan. Memiliki efek bawaan itu bisa dimengerti, tapi terbang bawaan, kecuali dia punya kemampuannya. Selain itu, di pegunungan terjal itu, menggunakan kawat akan menjadi proyek besar. Syuting di green screen di sini memberikan efek yang sama. Aku tetap berpikir syuting di lokasi asli akan lebih baik. Apa kau tidak berpikir dia hanya membual? Apa engkau tidak mempertimbangkan bagaimana cara syuting terbang di pegunungan terjal secara nyata? Jadi benar-benar bisa terbang, maka aku akan menghemat banyak biaya kawat. Kenapa tidak? Syuting di green screen menggunakan metode chroma key untuk menciptakan puncak gunung ini, menghemat uang dan efeknya juga bagus. Oh, Guru Ye sudah datang. Guru Ye. Apa nama mereka? Guru Ye. Santai saja. Guru Ye. Sutradara Jang, aku bisa syuting adegan terbang pedang secara nyata. Kenapa kamu mencari green screen lagi? Betapa tidak realistisnya itu. Baiklah. Aku masih kurang percaya. Kecuali kau bisa terbang di green screen, baru aku percaya. Begini masalahnya. Hari ini bukankah kamu akan syuting pemeran utama wanita? Dia juga punya adegan terbang pedang. Sempurna, kita bisa syuting kalian berdua sekaligus. Aku sudah bilang dia seperti aku, dengan kemampuan yang mirip. Dia punya efek bawaan, tata rias dan pencahayaan bawaan, kawat dan terbang bawaan. Oh, baiklah. Oke. Bukankah kamu merekomendasikan pacarmu untuk memerankan pemeran utama wanita, Perry Zilling? Di mana dia? Biarkan aku menyelesaikan syuting dulu. Aku akan menjemputnya setelah selesai. Bukankah lebih baik dia datang bersamamu? Untuk datang bersamamu? Ya. Dia sangat mencintainya. Pacarmu sendiri? Perlu menjemputnya? Kau mampu melakukannya. Aku sangat percaya. Tapi pacarmu, dia tidak akan seperti dirimu, kan? Jadi, mari syuting adegannya dulu di pagi hari dan pindahkan adeganmu ke siang. Bagaimana menurutmu? Itu bisa berhasil. Ngomong-ngomong, pacarku adalah diriku sendiri, kan? Ketika main peran tambahan, aku mendapat satu kesempatan lagi untuk mendapatkan kemampuan baru.
Baik, aku akan menjemputnya. Hei, kenapa tidak biarkan dia datang naik taksi? Dia rewel, dia hanya mau naik skotiku. Baiklah, aku pergi sekarang. Kembali sebentar. Cepat. Ada upload transformation. Berubah. Siapa ini? Sutradara Zhang. Halo, aku Wang Cuifeng. Kamu pacar Xiao Ye, kan? Ya. Cantik sekali. Akui saja, mengaku sebagai pacar sendiri. Bahwa canggihnya. Pacarnya lebih cantik dari aku. Apa yang aku pakai ini? Sangat norak. Direktur Zhang, ku dengar pagi ini, itu diubah menjadi adeganku. Kalau begitu, haruskah kita mulai sekarang? Changbo. Hei, ambilkan dia salinan naskahnya. Tidak perlu. Aku sudah membaca seluruh naskahnya dan menghafal semua dialog. Kostum. Ini sutradara. Bawa dia ganti baju. Tidak perlu. Aku bawa kostum sendiri. Tata rias. Bawa dia merias. Aku bawa riasan sendiri. Tidak. Apakah kau merasa adegan ini agak familiar? Aku bawa kostum sendiri. Aku bawa rambut dan riasan sendiri. Pakaian modernmu tidak cocok dengan alur cerita. Ada apa? Bagaimana riasan dan gaya Periziling? Mulai sekarang, bisakah kau tidak melakukan sihir di lokasi syuting? Bagaimana riasan dan gaya Periziling? Mulai sekarang, bisakah engkau tidak melakukan sihir di lokasi syuting? Guru Wang, kan? Bukankah kau akan melakukan terbang pedang nanti? Ini kawatnya. Biarkan aku membantumu. Tidak perlu. Ah, Operator kamera A, tolong nanti letakkan tripod itu di tengah layar hijau dan ambil gambar lebar. Oke. Operator kamera B, tolong nanti ambil gambar close up. Oke. Operator kamera C, tolong nanti ambil gambar medium. Sutradara, adeganku yang akan datang adalah saat kita terbang pedang. Di tengah-tengahnya, aku merasakan terobosan Hanli, auranya. Lalu aku berbalik untuk memeriksa apakah itu dia. Benar. Kalau begitu, semua departemen tolong perhatikan. Operator kamera, isyarat. Ferry Xiling. Adegan 1, take 1. 3, 2, 1. Aksi. Setelah kembali dari Laut Bintang Kaotik, kenapa nama Hanli selalu terngiang di pikiranku? Lupakan. Tidak apa-apa. Itu hanya seorang pemuda di tahap inti emas. Wow. Dia juga memiliki pikiran batin. Bagaimana mereka semua bisa memiliki pikiran batin? Apakah mereka memasang pengeras suara sebelumnya? Apakah dia benar-benar seorang kultivator yang bisa mendengar pikiran batinnya sendiri? Mulai saat ini, kau adalah peri teratai ungu. Pedang terbang. Apakah dia menggunakan kawat? Tidak. Bukankah dia bilang dia tidak menggunakan kawat tadi? Wah, lalu bagaimana dia terbang? Bukankah dia tidak menggunakan kawat? Kawat apa? Apakah kamu buta? Peralatannya ada di tanganku. Aku tidak menggunakan kawat.
Seseorang telah menerobos ke tahap jiwa lahir. Ke arah itu Han Lee. Cut. Sutradara, apakah ada masalah dengan penampilanku? Sutradara. Aku mengalami kerugian besar. Aku tahu mereka bisa terbang. Kenapa aku syuting dengan layar hijau? Lalu harus diedit di layar hijau saat pasca produksi. Apa gunanya? Aku mengalami kerugian besar. Produser Shu, aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kru baru kami. Yang dari Baoju, skenario genre kultivasi tingkat kosmik akan segera difilmkan. Ya, itu skenarionya. Ini akan segera mulai syuting. Berapa investasinya? Siapa yang akan berperan di dalamnya? 50 juta. 50 juta dan kamu ingin syuting genre itu? Apakah kamu bercanda? Xiao Zhao, apakah kamu tertarik? Untuk membintangi drama baru kami. Drama baru kami benar-benar sebuah hal yang terobosan. Apa? Hanya 50 juta? Baiklah, aku tidak akan menerima investasi seperti itu. Aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung. Aku tidak tertarik dengan investasi ini. Baiklah, jangan bicara padaku lagi. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak ada yang akan percaya sama sekali. 50 juta bisa syuting skenario ini. Memang, efek spesial bawaan Guru Ye terlalu tidak masuk akal. Halo. Halo Sutradara Chen. Ku dengar Guru Ye akan syuting drama fantasi baru. Ya. Bisakah aku bergabung dengan kru Anda untuk menjadi produser? Apa? Ku dengar dia berinvestasi sendiri untuk syuting drama fantasi berskala besar. Dia ada di lokasi hari ini. Dengan gencar mengundang staf lainnya untuk bergabung, Sutradara Chen, tolong beri saya kesempatan untuk bergabung dengan kultivasi 100.000 tahun, kru kembali. Pihak side board weekend, saya membeli naskah baru, seharga 10 juta. Drama ini pasti akan menjadi hits. Pemandangannya, ya ampun, seluas alam semesta. Dan kau masih berakting? Pacar saya dan saya menjadi pemeran utama, dan kami bahkan membawa efek spesial sendiri, and we're the Sam Wode yang late. Jadi berapa total anggarannya? 50 juta. Investasi? Bukan itu agak terlalu banyak? Ya, drama kami memiliki total anggaran 1 miliar. Dengan kedatangan Guru Ye dan pacarmu, mereka langsung menghemat kru 600 juta. Dan saya baru saja mendengar cerita spesifik dari Anda, dan saya pikir tidak terlalu banyak personel spesifik. Jadi karena tidak banyak aktor, itu berarti adegan Guru Ye dan pacarmu. Dan kalian baru tidak menginginkan gaji, dan bisa menangani semua efek spesial. Lalu anggaran kelompokmu, semua untuk staff, dan sesuatu beberapa penting yang tidak penting. Itu masuk akal. Jadi anggaran 50 juta, apakah itu terlalu banyak? Saya pikir 10 juta sudah cukup. Guru pencahayaan. Sistemnya tertulis matikan account untuk datang ke kru kami. Jangan bercanda. Kalian sudah punya pencahayaan sendiri. Belum akan saya membuat Simpsons. Bang Chui Feng dan saya membawa punya sendiri, tetapi aktor lain membutuhkannya. Alberta. Latihan lo yang ground. Baiklah kalau Byron. Tambahkan saya di WeChat. Nanti, lalu saya akan merekomendasikan Anda kepada sutradara drama baru kami. Lalu saya akan ikut juga. Bergabunglah. Bersama-sama. Oke. Ayo. Semua orang kita tambahkan 1. Hei, apa yang kalian bicarakan? Ramai sekali. Haha. Sutradara Zhang. Sutradara? Guru Ye ingin menginginkan untuk bergabung dengan drama baru yang dia investasikan, kru.
Oh, genre apa? Genre fantasy. Nama drama ini Kultivasi 100,000 Tahun Kembali. Wow, genre yang besar. Berapa anggarannya? 50 juta, meskipun tidak banyak. Itu 50 juta. Produksi skala besar. Ya, sutradara Zhang, jangan bercanda. Aku serius. Untuk tema seperti ini, kru film lain tidak akan cukup meski 500 juta, tapi untuk kalian berdua, 50 juta sudah cukup. Hei, lihat dirimu. Kau bawa kostum sendiri, pencahayaan sendiri, dan bahkan efek spesial. Selain itu, kamu menyelesaikan setiap adegan dalam sekali ambil. Ken, adegan yang butuh 3 hari bagi kru lain, kalian berdua selesai hanya dalam 3 menit. Dalam produksi film, menghemat usaha berarti menghemat uang. Jadi aku bilang, 50 juta ini bukan kurang, tapi lebih. Apakah sutradaranya sudah ditentukan? Jika belum, kamu bisa tentukan gajinya. Beri aku 1 juta, dan aku akan jadi sutradaramu. Ya sudah, gibt es sana. Sutradara Chen. Kalau begitu, aku akan jadi asisten sutradaranya. Sutradara Zhang, jangan berkata begitu. Chen berkata. Sutradara Zhang, jangan berkata begitu. Jangan bercanda. Kau tidak mengerti. Bekerja denganmu adalah kesenangan. Selama bertahun-tahun jadi sutradara, aku belum pernah melihat aktor seprofesional kalian. Kalian bawa semuanya, dan aktingmu luar biasa. Terutama efek spesialnya, dilihat di lokasi syuting, sungguh menakjubkan. Kalau begitu, lanjutkan makan. Baik. Lanjutin makan. Halo, mau daftar makeup? Halo, saya datang untuk audisi pemeran utama pria kedua. Halo, mau daftar pencahayaan? Apa? Sutradara Zhang mau jadi asistenku? Itu tidak bisa. Kau terlalu menghormatiku. Akulah yang lebih junior. Hei, Guru Ye, aku akan jadi asisten sutradara Zhang. Biarkan dia menyutradarai, oke? Omong kosong apa ini? Omong kosong apa ini? Goyang ke sana kemari. Apa yang kau goyang? Aku bilang ambil gambar pedang terbang. Kau berdiri di atas pedang, tapi kau bahkan tidak bisa berdiri stabil. Cut. Maaf sutradara, aku belum pernah pakai kawat. Apa ini semua? Jadwal syuting acara kita pada awalnya 1/2 tahun. Dengan bergabungnya Ye Cui Xue, saya pikir kita bisa menyelesaikannya dalam 3 bulan. Setelah Wang Chuifeng bergabung dengan kru, saya merasa bisa selesai dalam sebulan. Mari kita target lebih tinggi dan coba selesai dalam 10 hari. Apa? Hahaha, Xiao Ye. Ini. Bagaimana jika kamu menjadi pemeran penggantinya? Baiklah. Aku akan men-sidebitnya. Guru Ye, aku sungguh minta maaf. Aku tahu pemeran kecil sepertiku, yang memiliki pemeran utama sepertimu, menjadi pemeran penggantiku, sungguh keterlaluan. Tapi aku tidak bisa. Biarkan aku membantumu memakai kostumku. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Peran apa yang kamu mainkan? Seorang kultivator nakal yang lewat. Berubah. Atau ada pada snapet tablanced. Ya, jadi Guru Ye, NQD US dari Wang Chuifeng, yang suka melakukan trik sulap. Apakah kameramen sudah siap? Oke. And laut.
Aku datang. Wow. Kenapa aku merasa dia benar-benar bisa terbang? Ada yang terasa aneh. Sepertinya bukan sulap. Semuanya, kalau jangan lupa. Aku adalah pemeran sang pengganti. Hanya syuting punggungku dan bidikan lebar. Jangan syuting wajahku. 3, 2, 1. Aksi. Aku rasa kita bahkan tidak perlu 10 hari. Jika Guru Ye bertindak sebagai pemeran pengganti untuk semua orang, kita bisa selesai dalam 7 hari. Hanley, mati. Cut. Ganas. Ganas, aku ingin kamu menjadi ganas. Ini adalah adegan terakhir. Setelah ini kita selesai. Tidak bisakah kamu berakting dengan baik? Maaf, sutradara. Lagi. Jae-in Hanli, kru selesai dengan sukses. Pembawa acara telah menyelesaikan semua adegan, termasuk Hanli dan Ziling Shanzi. Pembawa acara Ye Cui Xue memerankan Hanli. Peringkat sebagai berikut. Ketegangan akting, kelas B. Kamu menggambarkan kekacauan batin Hanli, kekejaman licik dan semangat heroik. Akting mata, kelas B. Matamu menjadi lebih matang, ada kedalaman di matamu, Akhirnya membuat kemajuan. penyampaian dialog kelas SSS. Suara batinmu sempurna, Wow. dialogmu sempurna, penampilanmu sebagai Hanli mendapat nilai A secara keseluruhan. Apa Hardecha? Hadiahmu adalah vas surgawi. Wow. Hadiahmu terkait dengan pembentukan jiwa bayi Hanli. Itu identik dengan vas surgawi Hanli. Vas surgawi adalah artefak surga mendalam. Pertama dari awal, Dao surgawi. Isinya mengandung hukum ruang dan waktu. Di dalamnya, ramuan apapun yang diletakkan akan matang dan berevolusi. Tanaman apapun yang diletakkan di dalam akan menjadi ramuan abadi dalam 3 hari. Selain itu, bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan. Barang apapun bisa disimpan di dalam botol untuk pengawetan. Di dalam luas ruangnya 10.000 meter kubik, Bisa mengubah tanaman menjadi ramuan abadi dan juga berfungsi sebagai cincin penyimpanan. tuan rumah Anda memerankan Ziling Shanzi dengan penilaian sebagai berikut. Intensitas akting Anda memerankan hubungan cinta benci Ziling Shanzi dengan Hanli dan emosi yang kompleks. Akting mata AI. Mungkin karena tuan rumah berjenis kelamin laki-laki, Anda mengerti apa yang ingin dilihat pria, sehingga setiap tatapan Ziling Shanzi sangat memikat. Penyampaian dialog S. Anda menafsirkan gaya bicara Ziling Shanzi. Penilaian keseluruhan A+. Saya juga meningkat dalam memerankan peran wanita. Bagaimana dengan hadiahnya? Hadiah untuk peran wanita? Hadiahimu. 10% dari. 10% dari. Kemampuan keseluruhan Ziling Shanzi. Apa maksudnya? Dengan kata lain, mulai sekarang, kamu adalah seorang cultivator. Seorang kultivator tingkat Qi refining. Saya benar-benar menjadi cultivator. Setelah berkultivasi 100.000 tahun, saya kembali, siap memulai syuting. Semua kru berkumpul. Syuting hari ini. Hari ini awal yang baik. Saya akan menjadi asisten sutradara Zhang. Saya akan menjadi asisten sutradara kru sutradara Zhang. Hahaha. Hanli, bersiaplah mati. Bungkus, sudah bungkus. Ini bungkus. Semuanya, jangan terburu-buru. Properti, keluarkan spanduknya. Ambil foto bungkus. Berdiri dengan rapi, semuanya berdiri dengan rapi.
Ayo. Guru Ye, kemarilah. Baik, semuanya lihat ke sini. Sebentar, saya akan berteriak. In 3, 2, 1, semuanya berteriak. Shooting sukses. Laris. Bagus. 3, 2, 1. Shooting sukses. Laris. Oke, bungkus. Semuanya jangan pergi dulu. Ada kabar baik lagi. Serial baru kita akan segera dimulai. Baik, tunggu sebentar. Ada yang kurang. Hei, Sutradara Chen. Aku datang. Kau terlambat sekali. Di mana pacarmu? Untuk pembukaan ini, pemeran utamanya tidak datang. Dia masih ada urusan. Baiklah, semuanya berhenti bicara. Serial baru kita, kultivasi 100.000 tahun kembali, terhubung dengan mulus. Mulai hari ini, semua tahu harus berteriak apa? Iya. Baik, 3,2 Satsu. Kultivasi 100.000 tahun kembali. Let's celebrate. Tetap saksikan.